Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf otonom. Sebagai pendahuluan, sistem saraf otonom bersama-sama dengan sistem endokrin mengkoordinasikan pengaturan dan integrasi fungsi-fungsi tubuh, di mana sistem endokrin ini mengirimkan sinyal pada jaringan targetnya melalui hormon yang kadarnya bervariasi di dalam darah. Sebaliknya, untuk sistem saraf mengantarkannya melalui transmisi impuls listrik secara cepat melalui serabut-serabut saraf yang berakhir pada organ efektor, dan efek khusus akan timbul sebagai akibat pelepasan substansi neuromediator. Nah, obat-obat yang menghasilkan efek terapeutik utamanya dengan menyerupai atau mengubah fungsi sistem saraf otonom disebut juga dengan obat-obat otonom. Nah, ini yang akan kemudian kita bahas lebih lanjut. Dari diagram ini kita bisa melihat pembagian sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, di mana sistem saraf perifer dibagi lagi menjadi dua, yaitu divisi eferen dan divisi aferen. Sedangkan untuk divisi eferen dibagi menjadi dua, yaitu sistem otonom dan sistem somatik, dan pada sistem otonom inilah dibagi menjadi tiga, yaitu sistem enterik, parasimpatis, dan simpatis. Adapun anatomi sistem saraf otonom secara ringkas, neuron eferen adalah sistem saraf otonom yang membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke organ efektor melalui dua tipe neuron efektor. Kemudian neuron aferen ini adalah serabut saraf aferen sistem saraf otonom yang penting. Kemudian dalam pengaturan refleks pada sistem ini, sebagai contoh penekanan pada sinus karotikus dan lengkung aorta yang akan memberikan sinyal pada sistem saraf pusat untuk mempengaruhi cabang eferen sistem saraf otonom untuk memberikan respon. Kemudian neuron simpatis, yaitu neuron eferen sistem saraf otonom yang dibedakan atas sistem saraf simpatis dan parasimpatis, di mana neuron praganglion sistem simpatis berasal dari regio torakal dan lumbal medula spinalis dan bersinapsis pada dua lengkungan yang menyerupai cincin pada ganglion yang berjalan paralel pada setiap sisi tulang belakang. Nah, akson dari neuron pasca ganglion ini keluar dari ganglion menuju ke lenjar dan visera. Kemudian neuron parasimpatis merupakan serabut preganglion parasimpatis berasal dari regio kranial dan sakral medula spinalis yang bersinapsis pada ganglion di dekatnya atau pada organ efektor, baik pada sistem simpatis maupun parasimpatis. Serabut-serabut pasca ganglionnya ini berjalan dari ganglion ke organ efektor. Dan yang terakhir adalah neuron enterik, yaitu sistem saraf enterik yang kemudian merupakan bagian ketiga dari divisi sistem saraf otonom yang merupakan kumpulan dari serabut-serabut saraf yang terdapat pada saluran gastrointestinal, pankreas, dan kandung kemih. Adapun fungsi dari sistem simpatis, di mana sistem simpatis ini selain secara berkelanjutan dapat mempertahankan derajat keaktifan, juga mempunyai kemampuan untuk memberikan respon pada situasi stres seperti trauma, ketakutan, hipoglikemia,
dan pada kondisi-kondisi seperti kedinginan dan latihan juga ya. Nah, efek simpatis adalah meningkatkan irama jantung dan tekanan darah serta memobilisasi cadangan energi tubuh dan meningkatkan aliran darah ke otot rangka dan otot jantung dengan cara mengalihkan aliran dari kulit dan organ internal. Nah, stimulasi simpatis ini juga menyebabkan dilatasi pupil dan bronkiolus. Kemudian, fungsi dari sistem parasimpatis yaitu menjaga fungsi tubuh esensial seperti proses pencernaan makanan dan pengurangan zat-zat sisa, dan hasil ini diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, sistem ini biasanya bekerja melawan dan mengimbangi aksi dari sistem saraf simpatis dan biasanya lebih dominan ya daripada sistem simpatis pada situasi istirahat dan pada situasi mencerna. Nah, tambahan ya dari slide ini, yaitu sistem parasimpatis bukanlah suatu perwujudan fungsional seperti sistem simpatis dan tidak pernah mengatasi sebagai suatu sistem yang lengkap. Nah, jika sistem ini bekerja akan menghasilkan gejala yang masif dan tidak diharapkan dan tidak menyenangkan ya. Sebagai gantinya, serabut-serabut parasimpatis yang terpisah-pisah akan kemudian diaktifasi secara terpisah pula, dan sistem ini bekerja untuk mempengaruhi organ-organ spesifik seperti lambung atau mata. Nah, di sini ada ringkasan fungsi dari sistem saraf otonom, yaitu kita bisa lihat ya pada yang berwarna merah ini adalah efek dari sistem saraf simpatis, dan yang warna biru ini adalah efek dari sistem saraf parasimpatis. Kita bisa lihat di sini kelenjar lakrimal ya, di sini warna biru berarti parasimpatis ya, berarti bisa menstimulasi keluarnya air mata. Kemudian untuk kelenjar ludah ya, bisa meningkatkan viskositas dari kelenjar ludah. Kalau yang biru ini mengencerkan. Kemudian pada hati ya, meningkatkan laju ya, detak jantung dan meningkatkan kontraktilitas. Sebaliknya parasimpatis menurunkan detak jantung dan irama jantung dan menurunkan kontraktilitas. Kemudian pada gastrointestinal ya, pada gastrointestinal itu kalau simpatis yang dipicu maka bisa menurunkan motilitas dan tonus pada otot dan kontraksi sphincter ya. Kalau parasimpatis berarti peningkatan motilitas dan tonus otot. Kemudian pada genitalia wanita bisa menyebabkan relaksasi uterus ya, disebabkan karena aksi dari simpatis. Kemudian pada pembuluh darah, untuk aksi dari simpatis bisa menyebabkan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian untuk pembuluh darah ya, ini bisa menyebabkan konstriksi ya pada daerah membran mukosa, kemudian pada daerah kulit ya, dan pada area splagnik. Nah, kemudian untuk mata, untuk simpatis ya, bisa menyebabkan kontraksi otot iris atau dilatasi pupil. Sedangkan untuk parasimpatis, kontraksi otot sphincter iris ya, menyebabkan kontraksi pupil dan kontraksi otot siliaris, di mana lensa akan mengakomodasi untuk penglihatan yang dekat. Kemudian untuk trakea dan bronkiolus, untuk simpatis bisa menyebabkan dilatasi trakea dan bronkiolus, sedangkan parasimpatis konstriksi dan meningkatkan sekresi. Kemudian adrenal medula, untuk aksi simpatis itu adalah mensekresikan epinefrin dan norepinefrin. Kemudian untuk ginjal ya, bisa mensekresikan renin ya, meningkatkan beta 1 dan menurunkan alfa 1.
Kemudian untuk ureter dan kandung kemih bisa kalau yang merah ini simpatis ya. Ini artinya defusor relaksasi dan kontraksi trigon dan sphincter. Sedangkan untuk yang kerja parasimpatis ini kontraksi detrusor, relaksasi trigon dan sphincter. Kemudian untuk genitalia pria untuk simpatis bisa menstimulasi atau merangsang ejakulasi, dan yang parasimpatis merangsang terjadinya ereksi. Nah, untuk chemical signaling antara sel ya, kita bisa lihat di sini bahwa pada sel-sel saraf autonom ya, itu neurotransmitter yang ada di sini pada saraf preganglion itu adalah asetilkolin ya. Asetilkolin ini adalah reseptornya, masing-masing reseptor asetilkolin ya. Ini adalah skema neurotransmitternya. Nah, kemudian nanti dia akan terikat di sini masing-masing ya. Nah, pada daerah postganglion, pada daerah ini ya, untuk simpatis ya, untuk simpatis neurotransmitternya adalah norepinefrin ya, bukan lagi asetilkolin, tetapi untuk parasimpatis tetap asetilkolin hingga berikatan pada reseptor yang ada pada ujung saraf yang di sini, dan akhirnya kemudian akan menimbulkan efek farmakologi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mediator lokal ya. Mediator lokal, banyak sel-sel tubuh mensekresikan substansi kimiawi yang bereaksi secara lokal yang itu bekerja pada sel dalam lingkungan di sekitarnya. Nah, bahan-bahan kimia ini selanjutnya akan dihancurkan atau dikurangi dengan cepat sehingga tidak sempat masuk ke dalam aliran darah dan tidak didistribusikan ke dalam tubuh. Adalah contohnya mediator lokal itu adalah histamin dan prostaglandin. Sedangkan untuk hormon ya, hormon itu adalah sel-sel endokrin khusus yang mensekresikan hormon ke dalam aliran darah, di mana tempat-tempat hormon tersebut disebarkan ke seluruh tubuh sehingga dapat menimbulkan efek pada sel-sel target ya. Ini lokal mediator dan hormon ini adalah penandaan kimiawi ya, atau chemical signaling antara sel yang satu dengan sel yang lain ya. Jadi dari adanya mediator lokal dan hormon ini, maka antara sel yang satu dengan sel yang lain itu kemudian bisa melakukan komunikasi ya. Dalam hal ini tanda kutip ya, komunikasi, misalnya sel itu sedang lapar, maka dia akan menunjukkan chemical signaling yang kemudian akan sampai ke otak, dan otak ini akan menerjemahkan bahwa sel yang ada dalam tubuh kita sedang lapar sehingga kita harus makan, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah yang kemudian akan kita bahas lebih jauh, itu adalah neurotransmitter ya. Nah, neurotransmitter di sini merupakan wadah komunikasi antar sel saraf dan antar sel saraf dengan organ efektor yang terjadi melalui pelepasan substansi kimiawi khusus ya, yang dinamakan neurotransmitter. Nah, pelepasan ini tergantung pada suatu proses yang dicetuskan oleh pengambilan kalsium dan diatur melalui fosforilasi protein sinapsis. Nah, neurotransmitter ini dengan cepat akan menyebar sepanjang celah sinaps antara ujung neuron dan akan berikatan dengan reseptor spesifik pada sel-sel targetnya ya. Jadi poin penting yang harus kalian garis bawah di sini adalah neurotransmitter, kemudian reseptornya, dan kemudian efek farmakologi yang ditimbulkan ya. Kemudian slide berikutnya adalah tipe-tipe neurotransmitter ya. Meskipun untuk sementara ini telah diidentifikasi lebih dari 50 molekul kimiawi sinyal pada sistem saraf ya, akan tetapi 6 senyawa penanda kimiawi yang paling sering terlibat dalam kerja obat-obatan itu adalah norepinefrin ya, dan epinefrin, kemudian asetilkolin, dopamin, serotonin, histamin, dan asam gamma aminobutirat
asam gamma aminobutirat, ya, atau biasa disingkat dengan GABA, ya, gamma aminobutyric acid, ya. Nah, setiap sinyal kimiawi ini akan berikatan dengan reseptor spesifik, di mana neurotransmitter kolinergik dan adrenergik adalah sinyal kimiawi utama dalam sistem saraf otonom, ya, sedangkan variasi yang lainnya itu adalah biasa kita libatkan dalam kalau kita mempelajari obat-obat tentang sistem saraf pusat. Yang pertama adalah asetilkolin, ya. Jadi tipe neurotransmitter dalam sistem saraf otonom itu kita hanya berbicara dua, yaitu asetilkolin dan norepinefrin atau epinefrin. Asetilkolin merupakan serabut saraf otonom yang dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar berdasarkan sifat-sifat kimiawinya, berdasarkan sifat-sifat kimiawi neurotransmitter yang dilepaskan, ya. Nah, jika transmisi diperantarai oleh asetilkolin, maka saraf ini disebut dengan kolinergik, ya. Jika transmisi diperantarai oleh asetilkolin, maka saraf ini disebut dengan kolinergik. Asetilkolin menghantarkan transmisi impuls saraf melintasi ganglion otonom pada sistem simpatis dan parasimpatis. Nah, sedangkan untuk norepinefrin dan epinefrin, ya, jika norepinefrin atau epinefrin adalah transmitternya, maka serabut disebut dengan adrenergik, ya, atau nama lainnya adalah adrenalin, atau nama lainnya adalah epinefrin. Nah, pada saraf simpatis ini norepinefrin akan menghantarkan transmisi ke impuls saraf dari saraf otonom pasca ganglion ke organ-organ efektor. Nah, kemudian yang pertama, ya, kita bahas penggolongan obat yang pertama. Jadi untuk penggolongan obat-obat sistem saraf otonom itu nanti kita bagi dalam beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah agonis kolinergik. Nah, agonis kolinergik ini adalah obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf otonom dibagi dalam dua subgrup sesuai dengan mekanisme kerjanya terhadap tipe neuron yang dipengaruhi. Nah, grup pertama adalah obat-obat kolinergik yang kemudian akan kita bahas, ya. Nah, kemudian grup di mana obat-obatan ini bekerja pada reseptor yang diaktifkan oleh asetilkolin. Sedangkan yang kedua adalah grup obat-obat adrenergik yang bekerja terhadap reseptor yang dipacu oleh norepinefrin atau epinefrin, ya. Nah, obat kolinergik dan adrenergik ini bekerja dengan memacu atau menyekat neuron dalam sistem saraf otonom. Nah, bagaimana neurotransmisi pada neuron kolinergik, ya. Nah, ini mencakup 6 tahap, ya. Kita bisa lihat di gambar ini, ya. Nah, jadi neurotransmisi dalam neuron kolinergik itu meliputi 6 tahap, ya. 4 tahap pertama yaitu sintesis, ya, kemudian penyimpanan, pelepasan dan ikatan asetilkolin pada satu reseptor. Nah, kemudian diikuti oleh tahap kelima yaitu penghancuran neurotransmitter dalam celah sinaptik, ya. Dan yang tahap keenam adalah daur ulang kolin. Nah, kita bahas satu persatu dulu, ya. Nah, yang pertama adalah sintesis asetilkolin. Nah, kolin ini diangkut dari cairan ekstrasel ke dalam sitoplasma neuron kolinergik oleh suatu sistem pembawa yang bersamaan dengan masuknya natrium dan dapat dihambat oleh hemikolinium, ya. Nah, enzim kolin asetiltransferase kemudian akan mengkatalisis reaksi kolin dengan asetil koenzim A untuk membentuk asetilkolin di dalam sitosol, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyimpanan asetilkolin dalam vesikel. Nah, asetilkolin dikemas atau disimpan itu di dalam vesikel melalui suatu proses transport aktif yang berpasangan dengan keluarnya proton dari sel. Nah, vesikel yang matang ini tidak saja kemudian mengandung asetilkolin, tetapi juga adenosin trifosfat,
ya, adenosin trifosfat dan proteoglikan. Nah, fungsi dan terakhir ini dalam ujung neuron itu belum diketahui, ya, yang proteoglikan ini. Kemudian yang ketiga adalah pelepasan asetilkolin. Nah, jika suatu potensial kerja yang dipropagasi oleh kerja kanal bervoltase, ya, bervoltase peka natrium tiba pada suatu ujung saraf, maka kanal-kanal bervoltase peka kalsium pada membran presinaptik itu akan terbuka yang menyebabkan peningkatan kadar kalsium di dalam sel, ya. Jadi di sini akan terbuka. Nah, peningkatan kadar kalsium ini kemudian akan memacu vesikel-vesikel sinaptik dengan membran sel dan akan melepaskan kandungan asetilkolinnya ke dalam celah sinaps. Ya, dari sini ini akan lepas asetilkolinnya. Nah, pelepasan demikian ini dapat dihambat oleh toksin botulinum. Nah, kemudian yang keempat adalah ikatan pada reseptor. Ya, ikatan pada reseptor. Nah, asetilkolin yang dilepas dari vesikel sinaptik kemudian akan berdifusi melewati ruangan sinaptik dan mengikat, ya, baik reseptor pasca sinaptik pada sel sasaran maupun reseptor presinaptik pada membran neuron yang melepaskan asetilkolin. Nah, ikatan pada reseptor ini, ya, akan menimbulkan suatu respon biologi di dalam sel dan akan mulainya suatu impuls saraf pada serabut pasca ganglionik ini atau aktivasi sejumlah enzim tertentu di dalam sel efektor sebagai perantara pada reaksi molekul second messenger. Kemudian yang kelima adalah penghancuran atau degradasi asetilkolin. Nah, sinyal pada tempat efektor pasca sambungan, ya, secepatnya itu harus kita akhiri, karena kalau tidak diakhiri maka respon atau respon biologis yang disebabkan oleh asetilkolin ini akan berlanjut terus-menerus, ya. Jadi harus kita hentikan. Nah, proses ini terjadi di dalam celah sinaptik dengan peran dari enzim asetilkolinesterase yang memecah asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Kemudian yang keenam adalah daur ulang kolin atau recycling kolin. Kolin ini kemudian ditangkap kembali melalui suatu sistem uptake, ya, reuptake atau ambilan kembali yang berpasangan dengan natrium. Jadi seiring dengan diambilnya kembali kolin, ya, reuptake kolin, nah maka ion-ion natrium juga akan kembali masuk ke dalam sistem persarafan dan nanti ini kembali akan disintesis menjadi asetilkolin. Kita lanjut dengan reseptor kolinergik. Jadi untuk reseptor kolinergik itu terdiri dari dua jenis reseptor, yaitu reseptor muskarinik dan reseptor nikotinik. Untuk reseptor muskarinik dibagi menjadi subkelas reseptor sampai muskarinik 5, yaitu M1, M2, M3, M4 dan M5, sedangkan untuk nikotinik satu saja. Untuk reseptor muskarinik, lokasinya itu dijumpai dalam ganglia sistem saraf tepi dan organ efektor otonom seperti organ jantung, otot polos, otak, dan kelenjar eksokrin. Sedangkan reseptor nikotinik itu terdapat di dalam sistem saraf pusat, medula adrenalis, ganglia otonom, dan sambungan neuromuskular. Nah, ini adalah penggolongan obat kolinergik agonis. Kita mulai dengan kerja langsung, dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 golongan. Yang pertama adalah yang kerja langsung, yaitu asetilkolin, betanekol, karbakol, sevimelin, pilokarpin. Kemudian yang bekerja tidak langsung adalah ambenomium, dimecarium, donezepil, edroponium,
galantamin, neostigmin, pisostigmin, piridostigmin, rifastigmin, dan takrin. Kemudian yang bekerja tidak langsung atau secara irreversibel adalah ekotiopat, dan yang bekerja terhadap enzim asetilkolinesterase adalah pralidoxim. Nah, ini adalah efek samping dari penggunaan obat-obat golongan kolinergik, yaitu bisa menyebabkan diare, kemudian diaporesis, miosis atau pengecilan pupil mata, kemudian bisa menyebabkan mual, dan uh, menyebabkan sering buang air kecil, ya. Nah, ini adalah efek dari pilokarpin dan atropin. uh, yang dimana yang di atas ini adalah mata yang diberikan pilokarpin bisa menunjukkan miosis atau kontraksi pada pupil. Kita bisa lihat pupilnya di sini mengecil, sedangkan untuk pemberian atropin bisa menyebabkan midriasis, ya, yaitu dilatasi pada pupil, yaitu pelebaran pada pupil mata. Nah, kemudian untuk antikolinesterase reversibel di sini melibatkan enzim asetilkolinesterase, yaitu enzim yang khusus memecah asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Nah, enzim ini melekat pada membran ujung saraf pre dan paskasinaptik. Nah, untuk obat-obat penyekat asetilkolinesterase ini secara tidak langsung bisa bekerja sebagai kolinergik dengan memperpanjang keberadaan asetilkolin endogen yang dilepaskan oleh ujung saraf kolinergik. Nah, keadaan ini akan menimbulkan penumpukan asetilkolin di dalam ruangan sinaptik, ya. Jadi yang awalnya asetilkolin itu dihancurkan menjadi asetat dan kolin oleh enzim asetilkolinesterase, tetapi karena adanya obat ini maka akan menginaktifkan enzim asetilkolinesterase sehingga asetilkolin itu tidak bisa dirombak menjadi asetat dan kolin. Akibatnya terjadi penumpukan asetilkolin di dalam celah sinap atau di ruangan sinap, ya. Nah, contohnya adalah obat visostigmin. Nah, visostigmin ini merupakan suatu alkaloid yang dimana obat ini merupakan substrat untuk asetilkolinesterase. Artinya dia akan bekerja berinteraksi dengan asetilkolinesterase dan membentuk senyawa perantara enzim substrat yang relatif stabil yang berfungsi menginaktifkan secara reversibel asetilkolinesterase, ya. Akibatnya terjadi potensiasi aktivitas kolinergik di seluruh tubuh. Seperti itu, ya. Nah, untuk penggunaan terapi dari dari visostigmin ini adalah meningkatkan gerakan usus dan kandung kemih, ya, sehingga berkhasiat untuk mengobati kelumpuhan kedua organ tersebut, ya. Jadi dengan meningkatkan efek kerja dari kolinergiknya, ya, dengan cara tadi menghambat enzim kolinesterase sehingga asetilkolin ini semakin meningkat kerjanya, dan ini berkhasiat atau berguna untuk mengobati kondisi-kondisi tertentu seperti mengobati kelumpuhan dari misalnya gerakan usus atau kandung kemih. Seperti itu, ya. Nah, kemudian antikolinesterase yang sifatnya irreversibel, ya, sejumlah senyawa organofosfat sintetik itu mempunyai kapasitas untuk melekat secara kovalen pada asetilkolinesterase. Nah, kondisi ini akan memperpanjang efek asetilkolin pada semua tempat pelepasannya. Nah, kebanyakan dari obat ini sangat toksik dan dikembangkan hanya untuk keperluan militer sebagai racun saraf, dan senyawa turunannya seperti paration digunakan sebagai insektisida. Nah, beberapa contoh obat dari agonis kolinergik disertai dengan aksinya atau fungsinya di sini, ya. Yang pertama adalah asetilkolin, ya. Untuk terapeutik use-nya atau penggunaan terapeutiknya tidak ada. Kemudian untuk betanekol itu digunakan untuk treatment pada retensi urin. Nah, kemudian untuk karbakol
Kalau karbakol itu digunakan untuk miosis ya, selama operasi pada mata. Kemudian kalau pilokarpin digunakan untuk menurunkan tekanan intraokular pada penyakit glaukoma sudut sempit atau sudut terbuka. Kemudian visostigmin digunakan untuk meningkatkan motilitas dari kandung kemih dan gerakan usus, juga mengurangi tekanan intraokular pada glaukoma. Kemudian neostigmin digunakan untuk mentreatment miastenia gravis dan sebagai antidotum pada tobukurarin, dan juga menghindari terjadinya uh, distensi pada pasca operasi perut dan retensi urin. Kemudian edroponium digunakan untuk diagnosa miastenia gravis dan sebagai antidotum pada tobukurarin. Kemudian donepezil, galantamin, dan rivastigmin ya, itu digunakan untuk penyakit-penyakit Alzheimer yang ringan ya hingga berat. Kemudian ekotiopat digunakan untuk treatment atau perawatan pada glaukoma sudut terbuka. Golongan yang kedua adalah antagonis kolinergik ya. Nah, antagonis kolinergik ini juga disebut sebagai obat penyekat kolinergik atau obat anti kolinergik. Obat ini mengikat kolinoseptor ya, tetapi tidak memacu efek intraseluler yang diperantarai oleh reseptor seperti lazimnya. Yang paling bermanfaat dari obat golongan ini adalah menyekat sinaps muskarinik pada saraf parasimpatik secara selektif. Nah, oleh karena itu, efek persarafan parasimpatis menjadi terganggu dan kerja pajosimpatis muncul tanpa imbangan. Nah, ini adalah golongan dari obat-obat antagonis kolinergik, dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah antimuskarinik, yang kedua adalah ganglionic blocker, dan yang ketiga adalah neuromuscular blocker. Antimuskarinik agent atau obat antimuskarinik ya, contohnya adalah atropin, siklopentolat, ipratropium, skopolamin, dan tropikamin. Sedangkan untuk ganglionic blocker adalah mekamilamin dan nikotin. Sedangkan untuk neuromuscular blocker adalah atracurium, kisatracurium, doxacurium, metokurin, mifakurium, pancuronium, rocuronium, succinylcolin, tobukurarin, dan vecuronium. Untuk obat antimuskarinik, obat ini seperti atropin dan skopolamin itu bekerja menyekat reseptor muskarinik yang menyebabkan hambatan semua fungsi dari fungsi-fungsi muskarinik ya. Nah, selain itu obat ini juga menyekat sedikit perkecualian neurosimpatis yang juga kolinergik seperti saraf simpatis yang menuju ke kelenjar keringat. Nah, bertentangan dengan obat agonis kolinergik yang kegunaan terapeutiknya terbatas, maka obat untuk penyekat kolinergik ini sangat menguntungkan dalam sejumlah besar situasi-situasi klinik ya. Nah, karena obat ini tidak menyekat reseptor nikotinik, maka obat antimuskarinik ini sedikit atau tidak mempengaruhi sambungan saraf otot rangka atau ganglia otonom. Nah, ini adalah sisi aktif kerja dari obat antagonis kolinergik ya, yaitu ini ya sisi aktif kerja dari antimuskarinik drug ini ya. Nah, kemudian ini adalah skema kompetisi yang memperlihatkan kompetisi antara atropin dan skopolamin dengan asetilkolin ya. Jadi skopolamin dan atropin ini satu golongan obat. Nah, mereka ini berkompetisi dengan asetilkolin ya untuk menempati reseptor muskarinik. Ya. Jadi penempatan ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya di sini itu dicegah dengan adanya obat ini ya. Jadi asetilkolin ini tidak bisa kemudian lagi terikat dengan reseptornya, tetapi digantikan oleh obat ya, apakah atropin ataukah skopolamin.
Kemudian adapun efek samping yang umum terjadi akibat penggunaan obat-obat antagonis kolinergik ini, yang pertama adalah mata kabur, kemudian kebingungan, kemudian bisa menyebabkan midriasis dan menyebabkan konstipasi. Untuk penggunaan klinik dari penyekat muskarinik, yang pertama adalah atropin, digunakan pada kasus eh, pada mata yang kemudian bisa menyebabkan midriasis dan sikloplegia prior. Kemudian untuk atropin untuk mencegah terjadinya atau mengatasi terjadinya keracunan organofosfat, juga pada treatment pada penyakit gangguan spastik pada gastrointestinal dan saluran kemih. Kemudian skopolamin digunakan untuk kasus-kasus mual pada pagi hari, dan ipratropium digunakan untuk asma. Kemudian obat adrenergik, ya, obat adrenergik atau agonis adrenergik di sini, ya. Nah, obat adrenergik ini mempengaruhi reseptor yang dipacu oleh norepinefrin dan epinefrin. Nah, beberapa obat adrenergik kemudian juga bekerja langsung pada reseptor adrenergik atau biasa disebut dengan adrenoseptor dengan mengaktifkannya dan disebut dengan simpatomimetik. Nah, obat lain yang akan kemudian kita bahas dalam agonis adrenergik ini adalah menyekat kerja neurotransmitter pada reseptor, dan sementara obat lainnya lagi mempengaruhi fungsi adrenergik dengan mengganggu pelepasan norepinefrin dan neuron adrenergik. Neuron adrenergik. Neuron adrenergik ini kemudian melepaskan norepinefrin sebagai neurotransmitter utama. Nah, neuron-neuron ini kemudian ditemukan dalam sistem saraf pusat dan sistem saraf simpatis yang melayani mata rantai antara ganglia dan organ-organ efektor. Nah, neuron adrenergik dan reseptor adrenergik yang terletak baik pada neuron presinaptik atau paskasinaptik pada organ efektor merupakan tempat kerja dari obat-obat adrenergik. Nah, adapun neurotransmisi dari pada neuron adrenergik ini dibedakan ada 6 tahapan, ya, seperti pada asetilkolin tadi ada 6 tahapan juga. Jadi neurotransmiti pada neuron adrenergik ini sangat mirip dengan yang telah kita bahas pada neuron kolinergik, dalam hal ini adalah asetilkolin, kecuali pada beda neurotransmitternya, yaitu norepinefrin sebagai pengganti asetilkolin, ya. Jadi perbedaannya hanya pada neurotransmitter. Kalau di kolinergik adalah asetilkolin, kalau di adrenergik ini adalah norepinefrin. Nah, neurotransmisi ini berlangsung pada sejumlah gelembung yang disebut dengan varikositas, yang dimana prosesnya itu meliputi 5 tahapan, yaitu sintesis, kemudian penyimpanan, pelepasan, dan ikatan reseptor norepinefrin, yang kemudian terakhir adalah penyingkiran neurotransmitter dari celah sinaptik. Kita bahas yang pertama adalah sintesis dari norepinefrin. Nah, prosesnya itu adalah tirosin dibawa oleh suatu pembawa penghubung natrium ke dalam aksos plasma neuron adrenergik, kemudian dihidroksilasi menjadi dihidroksifenilalanin atau DOPA dengan bantuan tirosin hidroksilase. Nah, reaksi pada tahapan ini mempunyai kecepatan terbatas dalam pembentukan norepinefrin DOPA, lalu didekarboksilasi menjadi dopamin. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan norepinefrin dalam vesikel. Nah, dopamin kemudian akan dibawa ke dalam vesikel sinaptik oleh suatu sistem pembawa amin yang juga terlibat dalam ambilan kembali norepinefrin yang belum terbentuk. Nah, sistem pembawa ini akan dihambat oleh reserpin, ya, reserpin
salah satu obat ya yang disebut dengan reserpin, dan dopamin kemudian dihidroksilasi menjadi norepinefrin dengan bantuan enzim dopamin beta hidroksilase. Kemudian dopamin yang terbentuk ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam vesikel, ya, hingga nanti pada akhirnya nanti akan dilepaskan dengan suatu proses tertentu. Nah, kemudian pelepasan norepinefrin ini akan dilepaskan bila suatu potensial kerja tiba pada ujung saraf, dan ini akan memacu masuknya ion kalsium ke dalam saraf dan cairan ekstrasel ke dalam sitoplasma neuron. Nah, penambahan kalsium ini kemudian akan menyebabkan vesikel menyatu dengan membran sel dan kemudian menumpahkan dopamin yang sudah ada dalam vesikel itu ke dalam sinaps, ya. Nah, sinaps itu yang ini ya, ujung saraf celah. Yang disebut dengan sinaps itu adalah bagian ini, ya, ini sampai sini, ini ya, ujung saraf seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ikatan dengan reseptor. Nah, norepinefrin yang dilepas dari vesikel sinaptik akan berdifusi menyeberangi ruangan sinaptik. Ya, ini kan ujung saraf. Ya, ini adalah ruang sinaptik. Ya, dan mengikat reseptor pasca sinaps pada organ efektor atau reseptor presinaptik pada ujung saraf. Nah, ini ya dilepaskan, kemudian nanti akan terikat dengan reseptor presinaptik di sini. Ini reseptor presinaptik ya. Kalau reseptor sinaps ada di sini. Nah, ini ya. Kemudian penarikan norepinefrin. Nah, norepinefrin selanjutnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin berdifusi keluar dari ruangan sinaptik dan masuk ke dalam sirkulasi umum. Ya, yang kemudian yang kedua adalah dimetabolisme menjadi derivat O-termetilasi oleh enzim katekol O-metiltransferase atau COMT yang melekat pada membran sel pasca sinaps di dalam ruang sinaptik. Kemudian yang ketiga adalah akan ditangkap kembali melalui sistem reuptake atau sistem ambilan yang menarik norepinefrin kembali ke dalam neuron. Nah, kemudian yang keenam itu adalah di metabolisme, ya, di metabolisme, yaitu norepinefrin akan diambil kembali. Nah, begitu norepinefrin ini masuk kembali ke dalam sitoplasma neuron adrenergik, mungkin segera akan dimasukkan ke dalam vesikel adrenergik melalui sistem transport amin dan disimpan sampai pengelepasan oleh potensial kerja lainnya, ya, atau bertahan dalam suatu kumpulan yang terlindung seperti itu. Nah, alternatif lain, norepinefrin kemudian akan dioksidasi oleh enzim monoamin oksidase yang terdapat di dalam mitokondria. Nah, produk tidak aktif dari metabolisme norepinefrin ini akan diekskresikan ke dalam urin sebagai asam vanililmandelat, ya, dan metanefrin dan normetanefrin seperti itu ya. Jadi untuk tahapan siklus ya dari neurotransmisi dari adrenergik itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian obat-obat adrenergik agonis itu dibagi menjadi 3 penggolongan. Yang pertama adalah yang bekerja langsung, kemudian yang bekerja tak langsung, dan yang bekerja langsung dan tak langsung dalam ini bekerja campuran. Yang bekerja langsung itu contohnya albuterol, klonidin, dobutamin, dopamin, epinefrin, isoproterenol, metaproterenol, metoksamin, norepinefrin, fenilefrin, ritodrin, dan terbutalin. Sedangkan yang bekerja tak langsung adalah amfetamin, kemudian tiramin, dan yang bekerja campuran adalah efedrin dan metaraminol. Ini adalah skema sisi aktif kerja dari agonis adrenergik, yaitu kita bisa lihat ini adalah neurotransmitter norepinefrin dan ini adalah reseptor adrenergik yang berada pada pada posinaps, ya. Nah, ini reseptor nikotinik
norepinefrin ya. Jadi obatnya di sini nanti akan terikat. Ya, baik itu norepinefrin ataukah obat-obat yang serupa dengan adrenergic ini ya. Nah, ini norepinefrin itu disebut juga dengan adrenergic atau disebut juga dengan adrenalin. Ya, seperti itu. Jadi obat-obat yang bekerja dengan agonis adrenergic itu nanti juga akan terikat pada adrenergic reseptor ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk reseptor-reseptor adrenergic itu dibagi menjadi dua, yaitu alpha adrenoseptor dan beta adrenoseptor. Nah, untuk ya, untuk untuk famili dari reseptor adrenergic ya, itu ada alfa dan ada beta. Nah, untuk reseptor alfa itu sendiri dibagi menjadi dua ya, alfa 1 dan alfa 2. Nah, adrenoseptor alfa ini menunjukkan respon yang lemah terhadap agonis sintetik isoproterenol tetapi peka terhadap katekolamin yang dibentuk oleh tubuh, epinefrin dan juga pada norepinefrin ya. Nah, urutan potensinya terhadap reseptor alfa yaitu ini ya, epinefrin ya, epinefrin ini ya, kemudian norepinefrin baru isoproterenol ya. Urutan urutan potensi atau afinitasnya ya. Jadi yang paling besar itu adalah terhadap epinefrin. Nah, dia lebih peka terhadap epinefrin ya dan norepinefrin dibanding dengan isoproterenol. Kemudian untuk beta adrenoseptor kebalikan dari yang alfa ya, jadi dia lebih besar kepekaannya terhadap isoproterenol dibandingkan dengan norepinefrin. Nah, untuk beta sendiri juga ada dua, yaitu beta 1 dan beta 2. Nah, kemudian untuk efek-efek utama yang dimediasi oleh alfa dan beta adrenoseptor bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Yang pertama adalah alfa 1 bisa menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, kemudian peningkatan resisten periferal, kemudian peningkatan tekanan darah, menyebabkan midriasis atau pelebaran pupil, kemudian meningkatkan penutupan internal sphincter dan kandung kemih. Kemudian alfa 2 itu bisa menyebabkan penghambatan pelepasan norepinefrin, kemudian penghambatan pelepasan asetilkolin dan penghambatan pelepasan insulin. Kemudian beta 1 bisa menyebabkan takikardi atau denyut jantung berdetak lebih cepat, kemudian peningkatan terjadinya proses lipolisis atau pemecahan lemak-lemak ya, kemudian meningkatkan kontraktilitas dari otot-otot jantung atau biasa disebut dengan miokardial, kemudian peningkatan dari pelepasan enzim renin pada ginjal. Kemudian untuk beta 2 bisa menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, kemudian efeknya ringan terhadap penurunan terjadinya resistensi periferal, menyebabkan bronkodilatasi atau pelebaran bronkus, kemudian peningkatan glikogenolisis pada otot dan pada hati, kemudian peningkatan pelepasan enzim glukagon dan menyebabkan relaksasi pada uterus dan otot-otot polos. Oke, kita lanjut ke mekanisme kerja agonis dari adrenergic. Yang pertama adalah yang bekerja langsung. Jadi obat-obat ini bekerja langsung terhadap reseptor alfa maupun reseptor beta yang akan menimbulkan efek mirip pacuan dari saraf simpatis atau pelepasan hormon epinefrin dari medula adrenal ya. Nah, contoh obat agonis ini yang bekerja langsung adalah epinefrin, norepinefrin, isoproterenol dan phenylefrin. Kemudian yang kedua adalah agonis yang bekerja tidak langsung, yaitu obat ini termasuk amfetamin dan tiramin ditarik ke dalam neuron presinaptik dan menyebabkan pelepasan norepinefrin dari simpanannya dalam sitoplasma atau vesikel neuron adrenergic ya.
Nah, begitu ada pacu neuronal, maka norepinefrin masuk dan melintasi sinaps lalu terikat pada reseptor alfa dan beta. Kemudian yang bekerja ganda atau bekerja campuran, nah beberapa obat antagonis seperti efedrin, pseudoefedrin dan metaraminol ini mempunyai kapasitas memacu langsung keduanya atau menstimulasi adrenoseptor secara langsung dan melepaskan norepinefrin dari neuron adrenergik. Nah, ini adalah skema gambaran sisi aktif dari adrenergik yang bekerja langsung, kemudian yang bekerja tidak langsung, dan juga agonis adrenergik yang bekerja campuran. Nah, kalau indirect actingnya, obat akan meningkatkan pelepasan dari norepinefrin dari vesikel. Nah, kalau dia sifatnya direct acting, obat kemudian akan langsung bisa terikat dengan reseptor dan mengaktifkan reseptor tersebut, dan kemudian menghasilkan efek respon seluler. Kemudian yang bekerja ganda bisa bekerja dengan indirect dan bisa juga bekerja dengan direct atau langsung. Ini adalah skema onset dan durasi dari obat-obat asma yang kemudian memacu reseptor beta pada sistem saraf adrenergik. Jadi onset itu adalah waktu mula kerja obat sejak kita minum hingga obat itu berefek, sedangkan durasi itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh obat mulai dari obat itu berefek hingga efeknya habis. Ya, jadi kita bisa lihat di sini epinefrin onsetnya itu cepat ya, dan durasinya juga cepat. Dibandingkan dengan salmeterol dari semua obat ini yang paling kecil, yang paling pendek onsetnya itu adalah salmeterol dan memiliki durasi yang paling panjang. Kemudian pada tabel ini kita bisa melihat aksi atau respon farmakologi yang ditimbulkan dengan pemacuan dari reseptor beta. Ya, di sini ada reseptor beta 1 dan beta 2 untuk pada jantung. Untuk sistem sinus dan AV bisa meningkatkan otomatisasi pada konduksi jantung, ya, meningkatkan konduksi dan meningkatkan kontraktilitas jantung. Kemudian pada pembuluh darah itu bisa menyebabkan vasodilatasi dengan reseptor beta 2. Kemudian dengan bronkial atau bronkus dengan reseptor beta 2 menyebabkan bronkodilatasi. Pada ginjal beta 1 bisa meningkatkan pelepasan renin, ya, khususnya untuk ini juga ini bekerja berlawanan, ya. Pada tabel ini adalah kerja berlawanannya, ya, sedangkan ini adalah respon yang ditimbulkan. Nah, untuk hati, untuk reseptor beta 2 bisa meningkatkan metabolisme glukosa dan meningkatkan proses terjadinya lipolisis, dan ini berkebalikan dengan kerja dari reseptor alfa 1 adrenergik. Kemudian pada jaringan adiposa, reseptor tipe beta 2 itu meningkatkan proses lipolisis dan berkebalikan kerjanya dengan reseptor alfa 2 adrenergik. Kemudian pada saluran pencernaan, tipe reseptor beta 2 itu akan menurunkan motilitas atau pergerakan saluran cerna. Ini berkebalikan aksinya dengan reseptor kolinergik. Kemudian kelompok yang terakhir itu adalah antagonis adrenergik, ya. Jadi antagonis adrenergik ini yang biasa juga disebut dengan blocker atau penyekat akan mengikat adrenoseptor tetapi tidak menimbulkan efek intraseluler yang diperantarai oleh reseptor seperti pada lazimnya atau pada umumnya. Nah, obat-obat penyekat ini bekerja secara reversibel atau irreversibel yang melekat pada reseptor sehingga mencegah aktivasi pada reseptor endogen, yaitu katekolamin. Nah, seperti halnya agonis, maka antagonis adrenergik diklasifikasikan sesuai dengan afinitas relatifnya
efeknya terhadap reseptor alfa atau beta pada sistem saraf tepi. Nah, ini adalah penggolongan obat dari adrenergic blocker atau antagonis adrenergic, dibagi menjadi 3, yaitu alpha blocker, beta blocker, dan obat-obat yang mempengaruhi pengambilan atau uptake neurotransmitter atau pelepasan neurotransmitter. Yang pertama adalah alpha blocker, yaitu contohnya alfuzosin, doxazosin, fenoxibenzamin, pentolamin, prazosin, tamsulosin, terazosin, dan yohimbin. Sedangkan beta blocker contohnya adalah acebutolol, atenolol, kalvedilol, esmolol, labetalol, metoprolol, nadolol, pindolol, propranolol, dan timolol. Nah, ini adalah mekanisme kerja atau skema gambaran dari perbandingan agonis, antagonis, dan agonis parsial pada adrenoseptor beta. Kita bisa melihat di sini bahwa obat-obat yang bekerja dengan agonis pada beta ini bisa berikatan, ya. Ini adalah obat, kemudian ini adalah reseptor beta yang kemudian berikatan dengan obat ini berikatan dengan reseptornya, kemudian akan menimbulkan efek seluler. Berbeda dengan yang antagonis. Antagonis ini contohnya propranolol, ya. Jadi yang endogennya atau agonisnya itu adalah epinefrin, ini akan dihambat ikatannya dengan reseptor oleh obat propranolol, ya. Jadi yang ungu ini adalah kita misalkan dia propranolol yang merupakan antagonis adrenergic, ya. Jadi yang awalnya itu epinefrin kemudian bisa terikat dengan reseptornya, tetapi karena adanya obat propranolol menjadi tidak jadi dia terikat, ya, sehingga tidak menimbulkan efek seluler terhadap yang sebenarnya nanti akan terjadi jika epinefrin itu terikat dengan reseptor. Kemudian untuk partial agonis ini contohnya adalah pindolol dan acebutolol. Nah, reseptor beta 1 dan beta 2 secara parsial akan diaktifkan, tetapi tidak mampu memberikan respon terhadap katekolamin yang lebih poten sehingga menyebabkan penurunan efek seluler. Nah, kemudian obat-obat yang obat-obat yang merupakan penyekat beta, ya, yang bekerja pada reseptor beta, yaitu propranolol. Reseptor spesifiknya itu adalah beta 1, beta 2 pada penggunaan terapi untuk hipertensi, glaukoma, migrain, hipertiroidisme, angina pectoris, dan infark miokard. Kemudian timolol pada beta 1 dan beta 2 itu untuk pengobatan glaukoma dan hipertensi. Kemudian acebutolol, atenolol, dan metoprolol pada reseptor beta 1 pada hipertensi. Kemudian pindolol beta 1, beta 2 itu pada hipertensi juga, dan labetalol alfa 1, beta 1, dan beta 2 untuk pengobatan pada hipertensi. Terima kasih atas perhatiannya, ya, semoga bisa dimengerti. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.